Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Radgil 10. Hari ini saya akan sharing bercerita perihal seputaran tentang ASI. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang kemarin ASI saya itu sempat tidak keluar. Bahkan kalaupun keluar itu sedikit sekali. Yang biasanya jumlah ASI saya itu untuk diproduksi itu memang alhamdulillah banyak, sampai anak itu puas lah, artinya ASI melalui ibunya. Tapi kejadian sekitar 3 pekan yang lalu ASI saya tuh nggak keluar, dan saya bingung ini kenapa ASI tidak keluar. Terus kalaupun keluar itu sedikit sekali. Jujur saya sedih sekali karena pada saat saya memberikan ASI kepada si adek, dia tuh nangis aja, nangis ya, mungkin ngerasa loh kok nggak ada yang keluar nih, saya udah isap tapi airnya nggak ada, mungkin seperti itu kekesalan dia. Jadi setiap saya kasih ASI secara langsung, dia menjerit, dia menolak, dia menangis. Ya saya pun makin sedih ngelihat kondisi seperti ini. Kemudian saya mencoba pikir, cari solusi, ini kenapa ya asinya nggak keluar, padahal kemarin-kemarin aja saya bisa pumping itu berbotol-botol, bisa masuk stok, bisa masuk kulkas. Tapi ini kok sama sekali nggak keluar. Dari yang tiba-tiba PD saya kok lembek gitu, memang nggak ada memproduksi ASI gitu kan. Namun dengan kondisi seperti itu, saya terus mengsugesti pikiran saya, mengsugesti alam bawah sadar saya bahwasanya kondisi ini akan baik-baik saja, dan yakin ASI saya akan keluar lagi walaupun mungkin proses. Jadi kemarin itu sempat ASI tidak keluar selama 3 hari. Terus apa yang saya lakukan selama 3 hari untuk supaya ASI saya kembali ada gitu, kembali memproduksi seperti biasanya. Yang pertama saya lakukan adalah saya mencoba untuk tidak stres, tidak panik, walaupun saya tahu ini kalau ya pasti kesedihan itu pasti ada, karena selama ini anak-anak saya, kakak-kakaknya si ade, abangnya mendapatkan ASI eksklusif. Ini baru 2 bulan tiba-tiba ASI saya tidak keluar. Seharusnya panik dong, bingung gitu kan, panik, bingung, mungkin bisa stres. Tapi saya mencoba untuk mengontrol itu semua. Saya mencoba untuk tenang. Yang saya tanamkan dalam pikiran saya, dalam hati saya, bismillah, bismillah gitu kan, ini ASI insya Allah bakalan banyak lagi, keluar lagi. Ya Allah, jauhkan dari kepanikan, jauhkan stres, itu yang saya minta sama Allah. Kemudian sambil berjalan saya juga selalu pancing, merespon dia melalui melalui isapan secara langsung melalui PD saya. Kemudian walaupun ini si adik sering nangis setiap saya berikan ASI secara langsung, ya udah saya tetap kasih gitu untuk memancing, menstimulus agar ASInya bisa kembali keluar. Kemudian usaha yang saya lakukan selain sering memberikan dia ASI secara langsung walaupun airnya tidak keluar, saya selalu minum air putih yang banyak, sama seperti biasa-biasanya kayak mana saya ASI saya pada saat ASI saya itu lancar. Tapi ini mungkin lebih dibanyain deh kayaknya minum airnya, yang mungkin biasanya 2 liter, sepertinya kemarin itu saya mencoba lebih dari 2 liter, 3 literan mungkin sehari itu ada, bahkan lebih kayaknya. Kemudian minum air putih itu rutin. Jadi setiap saya mau memberikan ASI kepada si adek,
saya itu minum air putih. Kemudian setelah memberikan ASI, saya juga minum air putih. Ya mungkin air putih itu juga sebagai bentuk relaksasi cara saya untuk menenangkan pikiran saya. Jadi ya saya rajin-rajin minum air putih lah intinya. Kemudian selain tadi saya mencoba untuk tenang, sugesti diri saya, meyakinkan diri saya bahwasanya ASI saya akan kembali seperti normal lagi, saya juga tetap makannya itu porsi makan tidak banyak, tapi yang saya banyakkan itu sayur-sayurannya, kemudian diiringi dengan buah-buahan. Jadi sayuran itu sekali makan saya itu bisa 1 mangkok sayurnya saja. Jadi sayuran itu juga tidak pakai yang namanya santan-santanan, jadi bening aja saya rebus. Namanya bayam saya rebus, daun kaktu direbus, pokoknya main direbus aja untuk memancing supaya ASI ini kembali keluar lagi. Kemudian langkah selanjutnya saya rajin berinteraksi sama si adik. Misalnya memang sih biasanya juga rajin ya berinteraksi, cuman ini lebih diintenskan. Saya sering ajak dia ngobrol, elus-elus dia, pijit dia. Jadi semua itu saya lakukan sendiri. Saya nggak kala itu nggak bolehin yang lain untuk pegang-pegang si adik. Jadi semuanya saya ganti pempesnya, ganti bajunya, mandikan dia, main sama dia. Pokoknya selama ASI itu berkurang, tidak keluar, saya banyak-banyakkan berinteraksi sama dia. Saya peluk, saya gendong, tidurkan. Kemudian setiap malam itu saya sengaja bangun minimal per 2 jam untuk pancing terus ASI yang tidak keluar ini rajin gitu. Karena si adik ini alhamdulillah orangnya enggak suka begadang, artinya tidak merepotkan kalau di malam hari ya, dia tidurnya pules. Cuman karena kondisinya ASInya lagi seret ya, saya harus upayakan sekali per 2 jam saya harus bangun. Jadi saya memang hidupkan alarm per 2 jam saya coba beri dia, pancing dia dalam pemberian ASI. Terlepas itu dia bakalan menangis menjerit, karena mungkin pasti yang namanya anak bayi itu sebenarnya udah ada perasaan trauma. Setiap saya arahkan ke PD saya itu dia udah menolak, udah menjerit, udah menangis. Mungkin di pikiran dia, kenapa aku juga dikasih ini padahal ini nggak keluar. Terus dia menangis, ya tetap saya kasihkan, suruh minta bantu respon sambil saya ngomong, Dek, isap ya nak, ini ada loh nak, ini ada airnya, benar ini ada. Sambil seperti itu saya ngomong, sambil saya tokok-tokok kakinya, pantatnya, biar istilahnya untuk menenangkan dia agar dia mau mengisap PD-nya saya. Jadi ya seperti itu upaya yang bisa saya lakukan. Kemudian di hari kedua itu ASI-nya belum keluar juga. Di hari ketiga dengan stimulus-stimulus yang selalu saya lakukan, yang tadi yang saya sebutkan, relaksasi, minum air putih yang banyak, makan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian sering berinteraksi dengan dia. Di hari ketiga saya udah ngerasa kayaknya ASI saya mulai keluar deh, mulai terasa. Cuman setiap saya arahkan, saya bawa si adiknya ke PD untuk diisap, dia tetap nangis kan, karena mungkin dia ngerasa aku dibohongi, mungkin ini nggak ada airnya, kenapa aku disuruh isap lagi. Mungkin seperti itu ya pikiran si baby kala itu. Cuman saya selalu bilang, adek isap nak, bantu nak, adek pintar, ini ada airnya, bantu Umi ya nak, isap ya nak. Akhirnya dengan dia menangis dia tetap isap, dan alhamdulillah di hari ketiga itu ASI saya keluar. Memang belum banyak. Di sore hari ketiga itu saya ngerasa ASI-nya berat, saya bilang gitu. Yang ada di pikiran saya, ini harus aku coba pumping. Saya nggak peduli berapa banyaknya yang keluar, yang penting setelah saya isapkan dia,
saya pumping ke botol. Kala itu mungkin saya hanya dapat sekitar 30 mili, sedikit. Tapi saya nggak lihat banyak sedikitnya, yang penting artinya oh alhamdulillah asinya sudah keluar. Saya bilang itu bahagianya luar biasa gitu kan. Akhirnya karena asi saya udah mulai lancar, si adik pun rajin, semakin rutin saya berikan dia asi. Kenapa? Semakin diisap asi ini sebenarnya semakin banyak. Kemudian yang harus kita tanamkan di konsep pikiran kita, sugesti di bawah alam sadar kita, bahwasanya asi itu ada. Jangan menyerah, jangan mengatakan aduh asi saya sedikit, nggak banyak. Tidak. Jadi yang namanya asi itu selagi kita mau memberikan ke anak, insya Allah asi itu tidak akan ada sedikit. Selagi dia mau isap, itu asi akan terpancing, terpompa terus untuk mengeluarkan asinya gitu. Jadi ya berikan, jadi ya udah, nggak ada. Jadi bagi kita yang memang pingin memberikan asi terbaik untuk anak-anak kita, ya rajin aja isapkan, walaupun mungkin asinya tidak banyak, ya rajin aja pancing terus sampai nanti kita benar-benar mendapatkan yang kita inginkan. Di hari keempat saya udah mulai ngerasa nih, ini udah mulai padat lagi nih PD-nya. Saya bilang, saya coba isapkan ke dia sampai dia betul-betul kenyang, sendawanya besar, artinya itu memang dia udah puas menyusu. Kemudian saya pumping di hari keempat itu saya tidak bisa mendapatkan 100 mili. Kemudian sekitar 3 jam setelah pumping itu saya coba pumping lagi, setelah memberikan, yang jelas setelah memberikan ASI secara langsung ya. Saya coba pumping jaraknya 3 jam dari pumping yang pertama, dan alhamdulillah itu saya bisa dapat 100 mili lagi. Di hari keempat itu yang saya ingat, saya bisa mengumpulkan ASI saya itu 400 mili, artinya ada 4 botol dari hasil pumping di hari keempat. Semakin semangat dong, alhamdulillah, artinya Allah mendengarkan doa saya, usaha saya tidak sia-sia. Si adik juga sekarang udah setiap diberikan ASI udah nggak menangis lagi, nggak ada melakukan penolakan lagi, udah ya sudah ngerasa nyaman. Ya saya lakukan setiap pumping ini sebenarnya harus rutin kita kerjakan. Ya kadang-kadang karena ada kesibukan, kayak saya juga udah mulai bekerja kadang-kadang di lapangan gitu kan, memang sebenarnya harus umpamanya per 3 jam, ya saya sebenarnya harus rutin pumping itu per 3 jam. Nggak usah lihat berapa milinya, yang penting kerutinan kita aja. Semakin ASI, setelah ASI kita kosongkan, dia akan berisi lagi. Jadi semakin sering ASI itu dikeluarkan baik itu melalui isapan atau melalui pumping, yakinlah ASI itu tidak akan berkurang lagi, tidak akan sedikit. Jadi yang terpenting itu adalah bahagia, ceria, tidak gampang sedih, tidak gampang stres, istirahat yang cukup, tidur tidak larut malam. Walaupun saya sebenarnya tergolong ibu-ibu yang mungkin sulit tidur malam, tapi ya karena kita juga ingin memberikan makanan yang terbaik untuk buah hati kita melalui ASI, ya mau nggak mau itu kita memang harus istirahat yang cukup. Ya gimana caranya ya, mungkin kita punya cara masing-masing. Intinya itu istirahatlah yang cukup, jangan sampai badan ini lelah sehingga membuat pikiran-pikiran kita kemana-mana. Karena kalau udah badan itu udah capek, pastinya pikiran juga akan terganggu, hati juga akan terganggu. Jadi kalau sudah hati dan pikiran yang terganggu, bagaimana mau senang kan? Jadi bahagia itu penting sekali bagi ibu-ibu yang menyusui. Kemudian harus adanya dukungan dari keluarga. Kalau kita memang betul-betul mau memberikan ASI kepada anak, jangan deh ada bahasa-bahasa dari keluarga, family, orang-orang terdekat yang mengatakan ya udah ASImu nggak banyak, kasihan tuh anak, kasih formula aja.
hindari deh yang kayak gitu. Beri ibu-ibu yang sedang berjuang ASI bagaimana mereka semangat memberikan ASI kepada buah hatinya. Jadi itu dia tips dari saya. Jangan lupa jika konten ini dianggap bermanfaat, ayo buruan di subscribe, kemudian di like, di komen ya. Kalau memang bermanfaat lagi, ayo di sharekan. Subscribe tidak bayar ya, jadi bagi yang belum subscribe tolong di subscribe. Demikian saja konten ini saya buat. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada masukan, silahkan diisi di kolom komentar ya. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di konten saya yang lainnya.